Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Firda Alifa, NIM 1914-2002, kelas PBSA semester 4. Saya akan memaparkan isi dari jurnal saya yang saya buat yang berjudul Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu yang bertujuan untuk mengamati, menganalisis, dan pada akhirnya memecahkan masalah ekonomi berdasarkan syariah Islam. Ekonomi syariah di Indonesia ternyata sejalan dengan sistem ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip dalam Pancasila telah merefleksikan sistem ekonomi syariah. Sistem kerja yang sama dibangun oleh para pendiri negara Republik ini dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi syariah pada teori dan praktek telah mengalami perkembangan secara luas pada kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Ada lebih dari 300 bank dan 250 reksadana di seluruh Indonesia yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Antara 2000 dan 2017, modal bank syariah tumbuh dari 200 miliar US dollar menjadi 2 miliar US dollar dan diproyeksikan tumbuh menjadi 3,5 triliun US dollar pada tahun 2021. Menurut laporan 2016 Thomson Reuters, pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan ekonomi negara-negara Muslim, terutama negara-negara yang mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak. Salah satu perbedaan utama antara sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah bahwa perbankan Islam melarang riba. Syariah melarang keras segala bentuk spekulasi atau perjudian yang disebut maisir. Syariah juga melarang mengambil bunga pinjaman. Selain itu, investasi apapun yang melibatkan barang atau zat yang dilarang dalam Al-Quran, termasuk alkohol, perjudian, dan binatang yang diharamkan juga dilarang. Dengan cara ini, perbankan Islam dapat dianggap sebagai bentuk investasi etis yang berbeda secara budaya. Bank syariah menggunakan sistem partisipasi ekuitas. Partisipasi ekuitas berarti jika bank meminjamkan uang kepada suatu bisnis, bisnis tersebut akan membayar kembali pinjaman tersebut tanpa bunga, tetapi sebaliknya membuat bank bagian dari keuntungannya. Jika bisnisnya atau tidak mendapatkan keuntungan, maka bank juga tidak mendapatkan keuntungan. Industri jasa keuangan syariah Indonesia meliputi 3 subsektor, yaitu perbankan syariah, industri keuangan non-perbankan syariah, atau yang disebut asuransi, perusahaan keuangan, dana pensiun, lembaga keuangan, mikro syariah, dan lembaga jasa keuangan khusus syariah. Pembentukan dan pasar modal syariah terdiri dari obligasi syariah nasional, obligasi syariah korporasi, dan reksadana syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan pada tiap aspek. Meskipun pada tahun 2020 Indonesia mengalami ekonomi kritis yang disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang baik. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini tentunya memiliki dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia, yang mana mampu membantu kondisi finansial atau perekonomian di Indonesia di masa ini dan di masa selanjutnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.